Oh, insyaallah. Sekejap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala hadzal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah pengasahan PMC Kota Gede Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan bisa thalabul ilmi bersama-sama. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita laksanakan saat ini. Amin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kita mengharap-harap syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Kalau ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Untat Daun Sumurdo yang saat ini nanti akan memberikan tausiahnya, mauidhatul hasanah, nasihat-nasihat. Mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan dan kita bisa mengambil manfaatnya, dan kita siapkan hati kita untuk selalu bersih supaya kita dapat menyerap apa yang beliau sampaikan nanti. Dan ini agak beda karena kita ada layar tancap ya, layar tancap. Kemudian yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang selalu mendukung, selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita doakan bersama, kita bisa istiqomah, bisa selalu hadir ke majelis taklim ini yang majelis mulia, majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghadiri, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih kepada Sohibul Bait yang selama ini telah mendukung Bapak Riswanto sekeluarga, mendukung dengan apa yang beliau infakkan, apa yang beliau sedekahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih baik dan lebih banyak. Jazakallahu khairan katsira. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada para jamaah sekalian, pada para panitia yang selalu istiqomah untuk mempersiapkan apa-apa yang kebutuhan-kebutuhan apa yang kita pakai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Kemudian yang selanjutnya, setiap akhir bulan kita selalu ada door prize dan ada santunan anak yatim, insya Allah. Tetapi untuk santunan anak yatim kemarin mungkin nggak ada ya, karena memang dananya nggak ada. Ini saya tawarkan kepada jamaah sekalian, walaupun hanya sedikit andai kata, kami hanya sebagai wasilah ya, kami hanya sebagai perantara saja. Andai kata ada rezeki, kita bisa mendonasikan untuk anak yatim. Karena Rasulullah juga mengatakan bahwa kelak
orang yang selalu menyantuni anak yatim itu di surga dekat seperti 2 jari Rasulullah dengan kita. Bagi mereka yang selalu menyantuni anak yatim, kami tawarkan kepada para jamaah, ini bukan ini untuk kepentingan kita masing-masing, untuk kepentingan Bapak Ibu, untuk kepentingan jamaah sekalian masing-masing di akhirat. Caranya ya kita masukkan amplop ditulisi ini santunan anak yatim. Amplop entah besarnya berapa, 10.000, 20.000 ataupun semampunya seikhlasnya. Ini saya tawarkan kepada jamaah sekalian. Kemudian kita surprise sudah ada sekitar kemarin ada sekitar 800.000 untuk surprise yang selalu rutin. Orang-orangnya ya itu tidak perlu kami sebutkan karena nanti jangan-jangan akan membuat tidak ikhlas, supaya diketahui orang lain. Karena banyak sekali ya kita ini tidak katanya ikhlas, tapi kadang-kadang kita supaya orang lain tahu. Kebanyakan orang itu kalau mau berinfak, bersedekah biar Allah nanti yang membalasnya di akhirat. Tetapi di dunia kadang-kadang kita bilang sama orang lain, kami setelah berinfak, bersedekah begini, itu namanya tidak ikhlas. Kalau ikhlas ya sudah, kita infak, kita sedekah, biar Allah nanti yang membalasnya di akhirat. Kita tidak usah mungkin di dunia. Itu namanya ikhlas. Banyak sekali yang orang bersedekah, berinfak, tetapi masih diungkit-ungkit di dunia, itu namanya tidak ikhlas. Kami cukupkan sekian, sedikit pengumuman. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Guntur Kausbodo. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan secukupnya. Monggo Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Innal hamdalillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Monggo kita baca bersama-sama. Yang duduknya di sini kayaknya kok jenengan nanti nggak nyaman. Hampir setengah jam nanti begini. Nanti pulang terus jadi begini kan jenengan. Nah, makanya nyamannya duduknya soft seperti bapak-bapak ini. Monggo yang lendetan di sini terutama kita kasihan ya Allah. Nanti pulang jadi pijet gulu. Monggo senyaman belakang insya Allah kelihatan kok nggak ketutupan. Nah begitu baik. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ayatnya panjang tapi kita baca di kemauan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, Al-Baqarah 185. Ya, alhamdulillah, sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Remen nopo susah? Yakin?
Ada yang sebelah tetangga jauh di sana. Ya Ramadan, tangi jam 3 masak. Biasanya yang bangun pertama bapak napa ibu? Ayo, hayalan, ayo. Biasa yang bangun pertama bapak napa ibu? Rata-rata bapak. Ning bapak gugah ibuke, mbokne masak mbokne. Nah, bapak bangun tidur lagi nunggu masaknya jadi. Pak Ustaz pengalaman ngoten niku mboten. Kalau pokoknya yang bangun istri dulu, saya nanti. Ada atau di sini? Nah, baik, lanjut dulu. Ramadan adalah pesta, bukan pesta sembarangan pesta, tapi pesta ibadah. Ramadan bulan agung. Pak, Bu, kalau misalnya presiden datang ke sini, disambut napa mboten? Sambut napa? Malah demo. Secara umum bagaimanapun presiden disambut, wah selamat datang Pak Presiden, lalu siap dengan bergodo-bergodonya, ada ibu-ibu dandannya lah, ya Allah. Tambah dikit. Ya kan? Oh, mau nyambut tamu agung presiden. Ini kita mau nyambut tamu agung juga, namanya Ramadan. Maka siapkan lahir dan batin kita. Oh, kenapa? Karena bulan Ramadan pesta, bukan pesta sembarangan pesta. Ayatnya jenengan pun apal semuanya. Oh, ini kita nggih. Ya, monggo 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat sebelummu semuanya diwajibkan puasa. Puasa yang terpanjang itu puasanya Nabi Adam. Karena begitu turun di dunia, awalnya nyaman di sorga, tinggal metik. Wow, enak banget ini. Makan. Wow, ada tahu. Tahu, enak banget. Enak banget ini. Enak. Ini makan apa ini? Bukan tahu, ini nopo alat penyimpan data. Ibu bapak, kalau Adam dari turun bumi sampai ketemu dengan Siti Hawa, puasanya panjang. Subhanallah. Baik. Rasulullah juga bersabda, Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikumusiyamah, wa sanantu lakum qiyamah, faman somahu wa qamahu imanan wahtisaba, kharajallahu min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Di bulan Ramadan diperintahkan siangnya puasa, malamnya sholat lail. Siapa yang puasa dan sholat lail, maka dosanya dihapus seperti bayi baru. Bapak Ibu pirsani, bayi itu kalau belum punya dosa, dilihat lucu. Lihat, pirsani, sampun niki mantan bayi. Niki lihat. Nih, nek boten pitados, iya Allah. Klik. Oh, pirsani Bu. Wow. Luar biasa. Kedipannya. Ya toh? Orang itu kalau nggak punya dosa, enak dilihat. Bayi kedipan ini, ya Allah. Senyumnya. Ya. Gemes. Sekarang kita klik dulu. Klik. Bapak Ibu, saat ini sudah tahu kedipannya tadi, masih membayangkan? Saat ini monggo bayangkan. Bagus mana niku napa niki kedipannya? Saat niku napa niki? Niki Bu Tarni.
Jenengan kok selera rendah loh. Masuk nyata niki dipilih. Kenapa itu? Belum punya dosa. Orang itu kalau belum punya dosa, fitrah. Fitrah itu sebenarnya bukan dosa atau tidak dosa. Fitrah itu ibarat mobil keluar dari pabrik, itu namanya fitrah. Masih sesuai dengan sang pembuat. Itu, ya kan? Ini anak kecil masih sesuai dengan sang pembuat, Allah. Maka perbuatannya nyenengke. Mobil kok keluar dari pabrik, dilihat nyenengke, gitu betul. Tak setitik pun debu nempel, masih mengkilat, masih jalannya nyaman, remnya masih pakem, gitu. Pakem napa jalan kali orang. Nah, ini berarti. Saat ini juga masih fitrah. Lihat, dua bayi kembar rebutan kempeng. Satunya rebutan lagi. Niki yang salah sinten? Ibu bayinya loro kok kempongnya siji, gitu. Tapi lihat bayi itu kalau masih fitrah, rebutannya fokus pada kempengnya, gitu. Coba nek jenengan rebutan HP, rebutan cewek nonton niku, bukan fokus pada ceweknya, bukan fokus pada HP-nya, pripun? Gitu. Orangnya ditutup. Kalau ini enggak, wong masih fitrah. Ya Allah, padha pirsani mriku sedaya. Terus kula mboten dipirsani. Pun ternyata lebih tertarik niki daripada kula. Subhanallah, fitrah. Kita besok akan menuju ke sini di bulan Ramadan. Allah itu dalam memfitrahkan manusia banyak periodenya. Seumur hidup namanya haji. Orang kalau berangkat haji difitrahkan kembali. Janjinya Allah diampuni dosa. Dalam setahun ada sebulan, namanya fitrah, bulan Ramadan. Dalam satu bulan ada yang Allah menyiapkan untuk fitrahnya, namanya pertengahan bulan dengan puasa pertengahan bulan. You know, betul? Dalam seminggu Allah memilih satu hari Sayyidul Ayam untuk memfitrahkan manusia, namanya hari Jumat. Jumat kan hari Sayyidul Ayam kan? Ya betul. Dalam sehari semalam itu ada yang Allah siap untuk memfitrahkan manusia periodisasinya. Kapan itu? Pertengahan malam yang terakhir. Artinya pertengahan malam menjelang subuh. Jadi semua dalam setiap waktu Allah menyiapkan sarana untuk memfitrahkan manusia. Namanya selalu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sebenarnya cara memfitrahkan manusia itu banyak. Tinggal manusia mengambil mengambil kesempatan itu apa enggak. Fitrah. Namanya fitri. Mbak Fitri wonten iki? Oh, betul enten mriku. Baik, lanjut. Nah, di bulan Ramadan mari belajar dengan pitik. Sudah pernah belajar dengan ayam? Halo? Pernah ngaji kalih pitik? Sampai walu songo damel ingkung gitu. Itu sebenarnya ada manfaatnya, bukan sekedar ingkung. Mari kita belajar dengan pitik. Bukan berarti pitik digoreng pitik aku harus ngaji karo pitik, bukan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sungguh dalam binatang ternak ada pelajaran yang berguna. Mari belajar dengan ayam. Suatu saat ada pitik babon berkata, ya Allah, besok kalau saya punya anak, saya pengen anak saya persis seperti saya. Saya punya paruh, pengen anak saya juga punya paruh. Saya punya bulu, pengen anak saya juga punya bulu.
Kata siapa, Bapak Ibu? Nggih, kan jenengan mikir pitik ngoten to nggih. Ning lisane Pak Untat, ning batine pitik. Ayam lalu melahirkan anaknya. Betapa kagetnya. Anaknya ternyata bunder meleker. Loh, anakku ngomong bunder meleker. Wong saya itu pengen anak saya persis seperti saya, J. Kok pakai J? Ayam dari Bantul. Nah, Bantul produk J, gitu. Akhirnya dia bengok-bengok. Itu sebenarnya dia mau ngomong gini, kok beda, kok beda, kok beda, kok beda karo kekarepanku. Wong saya pengen anak saya persis saya deh, kok beda. Maka dia bengok-bengok, kok beda, kok beda. Wonten niku, ini penerjemah pitik. Coba yang kedua, sama lagi. Ketiga, sama lagi. Maka dia bicara pada Allah, punya azam. Azam niku tekad. Ya Allah, karena cita-citaku belum kau kabulkan, detik ini ya Allah, aku akan puasa. Aku akan erami anak saya masih bunder meleker ini. Betul ya Bapak Ibu? Pitik niku puasa loh ya. Pagi-pagi keluar kandang. Nah ini kucing ya lah. Pagi-pagi keluar kandang. Begitu ada makanan. Oh, ada makanan. Makan dulu. Suara napa? Pak Untat nembe. Pak Untat nembe notol. Pak Untate pun apik. Ini notol ini ku lho nggih sing. Mengke sing nesu mboten kula lho. Ini kan nggih nesu lho. Nggih wonten. Apa? Nu bahasa Inggrisnya you nyek me. And I nyek you. Ayam akhirnya, ya Allah, mulai detik ini aku akan puasa. Pagi-pagi makan sahur, setelah makan sahur, masuk dalam kandang sehari penuh, tidak keluar. Gak makan, gak minum, sampai wajahnya pucat. Nah, jadi kan goyang ini paling mesti bilang-bilang persis meneh gitu. Apakah pitik hanya makan dan minum saja puasanya? Boten. Tantangan berikutnya, pitik jago datang. Nah, ini pitik jago datang, dia mendekati ayam betina sambil mengembangkan sayapnya. Kalian minta cilik-cilik itu gitu. Artinya napa ngertos dereng? Sini dong, sini dong. Mengajak melampiaskan nafsu. Apa kata ayam betina sambil mengembangkan badannya? Artinya, aku kan baru berpuasa, besok aja lah ya. Kalau ini aku mau. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu pun pun dereng. 1 gelas sama 2 gelas? 1. Kula 2. Pun pikantuk snack dereng? Kula dereng. Kenapa? Ayam tadi mengajak melampiaskan nafsu. Maka pitik jago itu lambang dari nafsu. Karena tiap pagi cari sarapan. Maka Wali Songo dulu dalam membuat sesaji pakai ingkung dari babon apa? Jago? Jago itu maknanya nafsu yang ditelikung. Namanya ingkung itu. Nafsu yang ditelikung, maksudnya begitu sebenarnya. Cuman sekarang pokoknya ingkung dimakan begitu aja. Kembali ke sini. Ayam betina nggak mau. Aku baru puasa. Bapak Ibu bayangkan pitik babon ini saat boten poso, saat boten mengerami anaknya. Duyak pitik jago melayu no boten. Pas boten poso, boten mengerami, duyak pitik jago lari apa tidak? Lari wong doyak itu mesti lari. Kecuali mandek mboten sah doyak wong. Wong mesti doyak niku berarti pun mlayu riyen gitu.
Jadi jenengan kalau dikejar misalnya orang biar nggak dikejar mandek mawon. Kan terus ketangkep mboten dikejar meleh. Cuya cuman larinya biasanya mencari tempat yang strategis. Please kewan. Ya Allah. Ini karena ayam baru puasa nggak mau. Tantangan berikutnya datang. Saking apa? Binatang kecil-kecil itu namanya apa? Nah, gurem ya. Kalau Klaten juga namanya gurem. Di sini Jogja gurem juga gitu. Menggelitiki tubuh. Wahai gurem, silahkan menggelitiki tubuhku. Aku nggak marah. Wong aku baru puasa. Aku sabar. Subhanallah. 21 hari ayam puasa. Anaknya yang bunder meleker pecah. Sesuai dengan kehendak ayam. Suaranya menyejukkan hati. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Oh, bunyinya cik 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 cik. Maka itulah rahasianya orang Inggris mengatakan anak ayam chicken. Wow, that is the chicken because cik 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 cik. Wow. Jogja, wow, that is a kutro. Kutro ya. Kita nggak bahas ayam dengan antara kutro dengan chicken, tapi ini loh puasa. Ayam itu puasanya nggak cuma menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan nafsu, menahan marahnya kita. Itu loh, subhanallah. Bisa nggak kita seperti itu? Hikmahnya. Kita sudah sering belajar dengan ini. Puasanya ulat dan puasanya kupu-kupu. Gitu? Puasanya ulat maksudnya. Apa bedanya? Kalau pertama kupu-kupu atau ulat ini pertama menjijikkan. Begitu dia puasa, langsung menyejukkan hati. Awalnya ulat ini ngeten iki. Nah, monggo pirsani. Niki lho. Nah, kita nih. Niki nek kalih ngeten iki. Nah, awas Bu Tarmi, dingin. Jijik ta nggih ngeten iki. Tapi kalau sudah kupu-kupu, wow menyenangkan. Gitu, Pak. Bapak nak seneng kupu-kupu toh? Kupu-kupu siang napa malam? Ya Allah. Menyenangkan. Yang kedua awalnya makannya daun berubah jadi madu. Yang awalnya merambat-merambat cara berjalannya terbang. Maknanya apa? Berhasil puasa panjenengan itu bisa nggak merubah perilaku kita. Yang dulu begini sekarang begitu. Begitu itu lebih baik intinya begitu. Ya. Jadi keberhasilan puasa itu bukan sekedar Idul Fitri, jenengan bisa mengukur sendiri. Kira-kira aku beda enggak ya dengan sebelumnya. Sebelumnya ngurumpi terus, sekarang ngurumpi terus. Oh berarti masih belum berhasil, misalnya begitu dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak, jangan sampai puasa kita seperti ular. Napa niki? Tangan ini ular sik niku ngeten. Ular itu ngertasin apa? Ngelungsungi nggih. Itu juga puasa itu. Menahan lapar dahaga sekian hari, sekian minggu, sekian bulan juga. Tetapi puasanya ular. Setelah ngelungsungi, namanya juga tetap ular. Makannya sebelumnya makan begitu, setelahnya ya sama juga. Makan tikus, setelah itu juga makan. Nggak ada perubahan. Cara makannya nggak gitu nih Bu Tani. Boten. Monggo contonipun sing pas. Boten pun. Pokoknya makannya cara hidupnya juga sama. Jadi ular itu puasanya hanya kulitnya yang berubah. Sebelumnya begitu, setelah itu ya begitu juga. Itu berarti puasa kita belum berhasil. Yo nek pas Ramadan sih ke masjid, sholat tarawih, tadarusan iya. Ning bar Ramadan niku pripun niku yang kita pikirkan. Jangan sampai puasa kita seperti ular. Puasa itu pada dasarnya adalah membersihkan hati dari nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu binatang, nafsu jahat gitu pada dasarnya.
Maka Qur'annya Rasulullah ngendika inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhat jasadu kullu saluhat sairu amali fa in fasadat fasadat sairu amali karena wahya qalb. Sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal darah, kalau baik semuanya baik, perilakunya jadi baik. Gampilipun cara memahami niki, Bapak Ibu. Gambaripun ngeten niki. Nah, pun pirsani. Ini hati, pikiran, niki perbuatan. Hati-hati lho Pak Slamet. Ngenten tengkorak melaku. Jadi untuk bisa memahaminya, niki perbuatan, niki pikiran, niki hati. Manusia itu terdiri 3 unsur besar. Semuanya ini dikendalikan oleh hati. Hati niki ibarat presiden. Napa? Kalau presidennya baik, seluruh menterinya akan baik. Ini menteri riset dan teknologi, menteri pendidikan. Mendidik manusia sehingga perilakunya baik. Mata ini menteri, mulut ini menteri. Menteri napa niki? Menteri urusan pangan. Monggo pundhar pun nunjuk. Tangan ini menteri, menteri tenaga kerja sekaligus menteri pertahanan keamanan. Terus semuanya. Jadi hati ini kalau baik seluruhnya baik. Tapi kalau hatinya jelek seluruhnya jelek. Karena hati ini presiden. Kalau hatinya tunduk, maka hatinya kok bagus, matanya memandang dengan lembut, senyum manis, senyum 225, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 5 detik. Monggo Bu, penunjuk pundar, monggo Bapak. Enak ya toh? Karena memang hatinya sudah bersih. Tapi kalau hatinya marah, matanya melotot, mulutnya mengerucut, kucing, pergi. Sana. Malah nongkon loh. Hatinya marah, seluruhnya marah. Maka hati ini penting. Pusat pemerintahan jiwa. Ibu bapak, qalbu, hati jangan sampai ketutup oleh 1. Prasangka negatif, 2. Bangga diri, ujub. Niki penyakit hati bapak ibu. Bisa jadi kita lakukan dalam 12 atau 11 bulan sebelumnya. Riak niku napa? Pamer. Dengki, suka melihat orang susah, susah melihat orang suka. Sombong, karena kekayaan, bisa jadi karena ganteng, karena masih muda, karena amal solehnya banyak, bisa jadi. Dendam, 1 lagi, gila dunia. 7 ini kalau kita lakukan, nutup hati jadi pede. Apa pede? Peteng dedek pede. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Siapa yang nyanyi? Alhamdulillah. Masih ingat Pak Untar. Jangan sampai dikotori. Bapak Ibu, monggo pirsani sebuah film ini. Kerucuk. Dia bengok-bengok. Wah, mengumpat. Tetangganya sampai gedek-gedek. Hari berikutnya, masih ada lagi. Gemes. Anaknya sampai gini-gini, geleng-geleng. Wah, tetap diusir. Wow, masih terus ngomong. Tetangganya sampai gidi-gidi, gedek-gedek. Hari berikutnya, dia dituduh mengotori dengan botol-botol yang kosong. Tetangganya, suatu saat pas makan, hari berikutnya, dia datang juga. Pergi lagi. Berikutnya, puncaknya, dia mampu. Pesing, mampu pesing. Wah, dia langsung nuduh orang ini. Tendang.
Oh, lihat. Oh, ngomong apa ya ngerti kita. Yang jelas ngomong jelek gitu. Jadi lagi ngomong apa kurang ngerti. Nah, ini ngomong lagi ngomong apa kurang ngerti. Akhirnya hari berikutnya dia buka, nggak ada. Hari berikutnya nggak ada juga. Dia penasaran. Tiap hari sarapan tendangan, sarapan umpatan, sarapan menjelek-jelekan. Hari ini dia tidak ada. Beberapa hari golei juga dia pengen sarapan kayak begitu lagi. Looking, Wales, he's long gone. Dia sudah pergi jauh. Tetangganya tahu dia sudah pergi jauh. Wah, dia ingat dia pasang CCTV. Wah, dia bongkar CCTV. Siapa sih sebenarnya dia? Kok masih tidur di situ terus? Sudah diusir? Apa sih yang dia lakukan selama ini? Ini namanya tabayun. Wow. Sampai kakinya sakit juga itu berarti. Sedikit penyesalan. Dari CCTV dia melihat mesake ya. Oh, ternyata selama ini justru dia yang mengumpulkan sampah. Bahkan ada yang nyemprot, dia usir. Jadi bukan dia yang ngotori. Ternyata dia orang baik hati. Meskipun dia begitu. Oh, ternyata anakku yang setiap malam memberikan makanan sehingga dia betah. Dan dia balas budi. Membersihkan, menjaga tokoku. Saat ada yang pipis di situ, oh ternyata dia yang ngusir, bukan yang pipis di situ. Dia ingat, mulailah penyesalan. Bahkan saat tokonya mau dirampok, ternyata dia satpam tanpa dibayar. Dia usir rampok itu. Walaupun dia dipukul, dia ditendang. Penyesalan semakin mendalam. Ternyata saya salah. Saya menuduh yang tidak-tidak. Bahkan dia seperti ini. Kasihan orang itu meskipun wajahnya jelek, pakaiannya jelek, hatinya mulia. Bahkan dia bangkit lalu mengusir. Ternyata selama ini aku beri dia hadiah siraman air kotor, umpatan. Oh, ternyata dia dia mengorbankan nyawanya. Tetesan darah mengalir untuk bisa menjaga tokonya. Sementara aku hanya memberikan dia siraman air kotor, umpatan. Sementara dia nyawa yang dia taruh untuk menjaga tokonya. Pergi. Penyesalan tiada berguna. Bapak Ibu, alangkah indahnya kalau setiap persoalan itu dilihat utuh dulu. Jangan berbagai macam tujuan-tujuan sebelumnya. Ternyata singkat ceritanya ini hanya iklan CCTV. Jadi kan nggak usah beli, saya juga nggak beli. Subhanallah. Tapi iklannya cukup panjang ya kalau iklan di daerah luar negeri itu. Kita bisa mengambil hikmah. Tinggal 2 menit Bapak Ibu. Jadi intinya kita di bulan Ramadan besok, mari bersama-sama kita pasrahkan hati kita berputar. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa la layli sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kita kosongkan hati kita putarkan, itu maknanya kosong. Besok di bulan Ramadan pesta ibadah, puasa, sedekah, salat lail, tadarus Quran, semuanya semata-mata untuk membersihkan hati kita
yang tadi kotor dari prasangka buruk kita buang. Sebagaimana matahari berputar, planet berputar, hati kita juga kita putarkan, kita kosongkan, kita bersihkan. Riya, sombong, semuanya buang. Bismillah, besok di bulan Ramadan kita akan membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Bismillah. Mengumpat, menggunjing, ngerasani, ngerumpi, buang. Karena kata kuncinya adalah hati. Qalbu. Gila dunia. Jujur saja biasanya Ramadan itu pengeluarannya lebih banyak pas Ramadan atau di luar Ramadan. Dalam 1 bulan, ibu bapak, dalam 1 bulan pengeluarannya lebih banyak mana? Saat Ramadan atau di luar Ramadan? Biasanya saat Ramadan, karena jajannya banyak. Mana makna Ramadannya bisa menahan diri? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk kekuatan bulan Ramadan. Di dalamnya kita akan terus kaji Quran, kita terus untuk belajar membersihkan hati. Amin ya robbal alamin. Saya berharap Bapak Ibu semuanya punya target. Besok Ramadan, saya yang belum bisa baca Quran, besok saya baca Quran. Yang sudah baca Quran belum lancar, saya besok akan lancarkan baca Quran sesuai dengan tajwidnya. Yang sudah lancar, saya ingin belajar terjemah dan tafsir. 1 surat saja. Misalnya Yasin, atau kalau terlalu panjang surat apa? Surat An-Naba, monggo. Jadi intinya punya target masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini masih panjang, tapi suatu saat bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Ini sudah isya lebih dari 1 menit. Aku lupa lihada. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Pentacawan Sekoto. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah selalu istiqomah, selalu mendukung acara PMC. Mudah-mudahan langkah panjenengan sami mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat apa yang telah sampaikan oleh Ustaz Kawan Sekoto. Marilah setelah kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majid karena waktu sudah menunjukkan salat isya. Monggo kita tutup sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.